Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Ajeng Pratiwi dengan NPM 181003651. Di sini saya sebagai materi pertama yang sedikit menjelaskan tentang fungsi sebaran. (2.4) Fungsi sebaran. Misal peubah acak X mempunyai fungsi peluang P dan misal A himpunan pada ruang berdimensi 1 yang terbatas pada X termasuk X sendiri, yaitu A adalah himpunan dari X di mana minus tak hingga kurang dari sama dengan X, maka peluang kejadian A sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Peluang ini merupakan peluang kumulatif peubah acak X dari minus tak hingga sampai dengan X. Dapat pula dikatakan sebagai sebaran peluang kumulatif dari X pada X. Selain itu, peluang ini juga merupakan fungsi dari X, ditulis sebagai fx. Fungsi f yang demikian disebut sebagai fungsi sebaran kumulatif atau cumulative distribution function dari peubah acak X, disingkat sebagai CDF. Definisi 2.4.1, misal X suatu peubah acak, maka untuk sebarang bilangan real X fungsi f sehingga fx peluang X kurang dari sama dengan X disebut fungsi sebaran kumulatif. Untuk selanjutnya, fungsi sebaran kumulatif ditulis sebagai fungsi sebaran. Akibat langsung dari definisi di atas adalah yang pertama, jika X peubah acak diskrit dengan dirumuskan fx sama dengan sigma ft dengan t minus tak hingga sampai X. Dari definisi peubah acak diskrit sendiri adalah suatu peubah acak X dikatakan sebagai diskrit jika ia hanya mengambil nilai-nilai X berupa bilangan cacah atau diperoleh dengan cara dicacah. Properti peluang yang dapat diambil oleh masing-masing nilai peubah adalah yang pertama P X sama dengan X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, sigma P X sama dengan X sama dengan 1, di mana jumlah ini meliputi semua kemungkinan X. Berdasarkan jumlah-jumlah variabel yang mungkin didapat, maka peubah acak diskrit juga dapat dibedakan antara peubah acak diskrit terhingga dan peubah acak diskrit tak hingga. Yang kedua, jika X peubah acak kontinu, yaitu dirumuskan dengan fx integral ft dengan batas minus tak hingga X dt. Peubah acak kontinu sendiri yaitu yang nilai-nilainya diperoleh dari eksperimen dengan cara mengukur. Nilai peubah acak kontinu berupa selang bilangan, tidak dapat dihitung dan tidak terhingga, serta memungkinkan pernyataan dalam bilangan pecahan karena diperoleh dengan cara mengukur seperti. Maka peubah acak ini bisa dijumpai pada hal-hal yang diukur seperti jarak, waktu, berat, volume, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Prasetyo Mardika, NPM 181003630. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi subbab 2.4 fungsi sebarang. Contoh 2.4.1. Berdasarkan tabel 2.2.1 yang dijelaskan kelompok kemarin, kita dapat membuat tabel CDF seperti berikut. Dari tabel 2.4.1, fx sama dengan bx kurang dari sama dengan x, f0 1/4, f1 3/4, f2 1. Karena CDF berlaku untuk sebarang bilangan real,
maka secara lengkap kita dapat menulisnya sebagai fx sama dengan 1/4i dari x kurang dari 1 dan 0 kurang dari sama dengan x ditambah 3/4i dari x kurang dari 2 dan i kurang dari sama dengan x ditambah i dari 2 kurang dari sama dengan x. Ini grafik dari CTF tersebut. Selanjutnya contoh 2.4.2. Misal x berubah acak kontinu dengan PTF, yaitu fx 3x kuadrat i dari x kurang dari 1 dan 0 kurang dari x. Tentukan CTF dari x dan buatlah grafiknya. Untuk penyelesaiannya, karena x berubah acak kontinu, maka fx sama dengan integral ft dt dengan batas atas x dan batas bawah min tak hingga. Jadi fx sama dengan x pangkat 3i dari x kurang dari 1 dan 0 kurang dari sama dengan x ditambah i dari 1 kurang dari sama dengan x, sehingga grafiknya seperti berikut. Dari dua grafik tersebut tadi memberikan ilustrasi tentang sifat-sifat CTF pada teorema yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Amin. NPM saya 181003648. Di sini saya akan sedikit membahas tentang statistika matematika, yaitu pada fungsi sebaran. Di sini saya mengambil referensi pengantar statistika matematika karangan dari Dr. Susiswo MSI. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, di sini ada dua grafik pada dua contoh di atas memberikan ilustrasi tentang sifat-sifat CDF seperti pada teorema berikut ini. Nah, dua grafiknya yaitu gambar 24.1 dan 24.2. Nah, di sini adalah tentang sifat-sifat CDF. Saya rasa saya tidak perlu lagi membahas apa itu CDF karena sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah teorema yaitu suatu fungsi f adalah suatu CDF dari peubah acak x jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat. Nah, di sini ada 4 sifat. Yang pertama adalah untuk fx lebih besar dari sama dengan 0 dan fx-nya kurang lebih kecil dari sama dengan 1. Sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua adalah lim x mendekati min tak hingga fx sama dengan 0 dan limit x mendekati tak hingga fx sama dengan 1. Untuk sifat yang ketiga yaitu a kurang dari b jika dan hanya jika fa lebih kecil dari sama dengan fb. Untuk yang keempat yaitu limit h mendekati 0 fx plus h sama dengan fx. Nah, sifat pertama mengatakan bahwa nilai fungsi sebaran f besar paling kecil 0 dan paling besar itu 1. Itu untuk sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua mengatakan bahwa fx bernilai 0 atau 1 untuk sebarang bilangan yang cukup besar berturut-turut negatif atau positif. Dan sifat yang ketiga mengatakan bahwa f tidak turun. Dan sifat terakhir atau yang keempat mengatakan bahwa fungsi sebaran f adalah kontinu kanan di mana-mana, bahkan untuk peubah acak kontinu fungsi sebenarnya tidak sekedar kontinu kanan tetapi kontinu. Nah, itu tadi. Berikut ini adalah bukti teoremanya. Tadi adalah penjelasannya, sekarang kita buktikan teoremanya seperti itu. Untuk yang pertama,
Dari definisi CDF kita peroleh fx px besar kurang dari sama dengan x kecil karena peluang nilai terkecilnya 0 dan nilai terbesarnya 1, maka fx lebih besar dari sama dengan 0 dan fx lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, ini adalah bukti untuk sifat yang pertama. Bagaimana dengan sifat yang kedua dan ketiga? Oke, langsung saja. Untuk sifat yang kedua adalah kita misalkan A sama dengan himpunan T, di mana T-nya ini lebih kecil dari X, oleh karena itu fx sama dengan PA, seperti itu ya. Selanjutnya karena A sama dengan himpunan kosong, jika X mendekati min tak hingga, maka menggunakan sifat kekontinuan dan peluang dalam peluang, di mana limit X mendekati min tak hingga fx sama dengan limit X mendekati min tak hingga, seperti itu. PA sama dengan P limit X mendekati tak hingga A sama dengan P himpunan kosong sama dengan 0. Dengan cara yang serupa kita peroleh limit X mendekati tak hingga fx sama dengan PS sama dengan 1. Nah, itu untuk bukti sifat yang kedua. Untuk bukti sifat yang ketiga bagaimana? Nah, kita punya A lebih kecil dari B, maka himpunan X di mana X lebih kecil sama dengan B sama dengan himpunan X di mana X lebih kecil sama dengan A gabungan himpunan X di mana X kecil lebih besar dari A atau A dan X kecil kurang dari sama dengan B. Oleh karena itu Px besar kurang dari sama dengan P sama dengan Px besar kurang dari sama dengan A plus Px besar lebih besar dari A, X besar kurang dari sama dengan B, atau Fb sama dengan Fa plus Px besar lebih besar dari A, X besar kurang dari B. Karena nilai peluang tidak negatif, maka Fa kurang dari sama dengan Fb. Ini bukti untuk untuk sifat nomor 3. Untuk sifat selanjutnya menggunakan hasil pada bagian ketiga yang tadi sudah kita bahas di atasnya, seperti itu. Kita peroleh P di mana X besarnya ini lebih besar dari A dan X besarnya ini kurang dari sama dengan B sama dengan Fb min Fa. Oleh karena itu lim H mendekati 0, P X besarnya kurang dari X besarnya ini lebih dari X kecil, dan X besarnya kurang dari sama dengan H X kecil plus H sama dengan lim H mendekati 0 Fx plus H min Fx. Sekali lagi menggunakan kekontinuan dalam peluang, kita peroleh lim H mendekati 0 P X besarnya lebih besar dari X kecil dan X besarnya lebih kecil dari X plus H sama dengan P dikali limit H mendekati 0, di mana X besarnya ini lebih besar dari X kecil dan X besarnya kurang dari sama dengan X plus H sama dengan P himpunan kosong sama dengan 0. Oleh karena itu lim H mendekati 0 Fx plus H min Fx sama dengan 0. Jadi lim H mendekati 0 Fx plus H sama dengan Fx. Oke, itu tadi bukti-bukti dari sifat-sifat yang sudah kita bahas sebelumnya.
Nah, selanjutnya teorema selanjutnya menyatakan bahwa PDF dengan CDF untuk teorema selanjutnya menyatakan hubungan PDF dengan CDF seperti itu. Pertama untuk peubah acak diskrit dan kedua untuk peubah acak kontinu. Nah, di sini ada teorema yaitu teorema 2.4.2 misal X peubah acak diskrit dengan PDF dan CDF berturut-turut F kecil dan F besar jika nilai-nilai yang mungkin dari X1, X2, X3 dan seterusnya di mana X1-nya lebih kecil dari X2, X2 lebih kecil dari X3 dan seterusnya, maka Fx1 sama dengan Fxi sama dengan Fxi seperti itu, atau ini Fx1 sama dengan Fx1 dan untuk sebarang I ini sama dengan 1 lebih untuk sebarang I lebih besar dari 1. Nah, Fxi sama dengan Fxi min Fxi min 1 seperti itu. Bukti teorema di atas dapat diperoleh langsung dari definisi CDF. Ini untuk yang sebelumnya tentang definisi dari CDF. Demikian pula untuk berikut ini, yaitu ada sebuah teorema 2.4.3 misal X peubah acak kontinu dengan PDF dan CDF berturut-turut F kecil dan F besar, maka untuk F absen X ini sama dengan Fx untuk setiap X sehingga F kontinu. Dengan kata lain, PDF merupakan turunan pertama dari CDF untuk setiap titik X sehingga F kontinu seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah silakan dianggap benar. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Amin dengan NPM 181003644. Di sini saya akan membahas atau meneruskan materi yang sebelumnya telah dibahas oleh sahabat saya mengenai statistika matematika. Nah, di sini ada sebuah teorema yaitu suatu fungsi f adalah suatu CDF dari peubah acak X jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat. Jadi suatu f ini bisa dikatakan suatu CDF tetapi harus memenuhi sifat-sifat. Yang pertama adalah 0 kurang dari sama dengan F, Fe kurang dari sama dengan 1. Sifat yang kedua, lim X mendekati min X, min tak hingga Fx sama dengan 0 dan lim X mendekati tak hingga Fx sama dengan 1. Untuk sifat yang ketiga adalah A kurang dari B jika Fa kurang dari sama dengan Fb. Seperti itu. Dan yang keempat, lim H mendekati 0 plus Fx plus H sama dengan Fx. Itu adalah sifat-sifat suatu fungsi adalah suatu CDF dari peubah acak X. Nah, kita langsung ke sifat-sifatnya. Tadi kita bahas sebelumnya kan sudah dibahas nih untuk sifat yang pertama dan yang kedua. Di sini saya akan meneruskan, yaitu saya akan membahas tentang sifat-sifat yang ketiga dan keempat. Oke, langsung saja. Kita punya A kurang dari B, maka himpunan X di mana X kurang dari sama dengan B sama dengan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan A subset himpunan X di mana A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Oleh karena itu Px kurang dari
sama dengan B sama dengan PE kurang dari sama dengan A plus PA kurang dari E kurang dari sama dengan B, atau FB sama dengan FA plus PA kurang dari E kurang dari sama dengan B. Karena nilai peluang tidak negatif, maka FA kurang dari sama dengan B. Itu tadi adalah pembahasan untuk sifat yang nomor 3. Untuk yang nomor 4-nya adalah menggunakan hasil pada bagian 3 atau yang sebelumnya yang tadi sudah kita bahas. Kita peroleh PA kurang dari E kurang dari sama dengan B sama dengan FB min FA, seperti itu. Oleh karena itu lim H mendekati 0 plus PX kurang dari E kurang dari sama dengan X plus H sama dengan lim H mendekati 0 plus Fx plus H min Fx. Sekali lagi menggunakan kekontinuan dalam peluang, kita peroleh lim H mendekati 0 plus PE kurang dari E kurang dari X plus H sama dengan P lim H mendekati 0 plus X kurang dari E kurang dari sama dengan X plus H sama dengan P bukan 0 sama dengan 0, P tidak 0 sama dengan 0, seperti itu. Oleh karena itu lim H mendekati 0 plus Fx plus H min Fx sama dengan 0. Jadi lim H mendekati 0 plus Fx plus H sama dengan Fx. Itu adalah sifat yang nomor 4 dari teorema suatu fungsi f adalah suatu CDF dari pengubah acak X. Oke, selanjutnya. Nah, di sini teorema selanjutnya adalah menyatukan hubungan PDF dengan CDF, seperti itu. Maksudnya menyatakan hubungan PDF dengan CDF. Pertama untuk pengubah acak diskrit dan kedua untuk pengubah acak kontinu. Teoremanya adalah misal X pengubah acak diskrit dengan PDF dan CDF berturut-turut F dan F jika nilai yang mungkin dari X1 adalah nilai dari XI adalah X1, X2, X3, di mana X1 kurang dari X2, X2 kurang dari X3 dan seterusnya, maka Fx1 sama dengan F besar X1. Dan untuk sebarang I sama dengan 1, Fxi sama dengan Fxi min Fxi min 1. Bukti teorema atas dapat diperoleh langsung dari definisi CDF-nya, seperti itu ya. Jadi ini buktinya dapat diperoleh langsung dari definisinya CDF. Nah, langsung saja. Demikian pula untuk teorema berikut. Misal X pengubah acak kontinu dengan PDF dan CDF berturut-turut F dan F, maka F absen X sama dengan Fx untuk setiap X, sehingga F kontinu. Dengan kata lain, PDF merupakan turunan pertama dari CDF untuk setiap titik X, sehingga F-nya ini kontinu. Nah, langsung saja kita ke contoh. Misal F merupakan PDF dari pengubah acak X, di mana Fx sama dengan 1/2 I min 1 kurang dari X min 1 didefinisikan suatu pengubah acak Y, sehingga Y sama dengan X kuadrat. Kita akan menentukan PDF dari Y. Misal G dan G berturut-turut menyatakan CDF dan PDF dari Y. Jika Y lebih besar dari sama dengan 0, maka GY sama dengan PY kurang dari Y sama dengan Y sama dengan PY kuadrat kurang dari sama dengan Y sama dengan P kurang dari akar Y kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar Y.
Oleh karena itu untuk 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1 kita peroleh GY sama dengan integral batas atasnya akar Y, batas bawahnya min akar Y 1/2 dx sama dengan Y. Jadi GY sama dengan akar Y I 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1 dan I 1. Oke, saya ulangi. Jadi GY sama dengan akar Y I 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1 plus I 1 kurang dari Y. Selanjutnya karena Y berubah acak kontinu, maka GY sama dengan G absen Y untuk setiap Y sehingga G kontinu jadi GY sama dengan 1/2 akar Y I 0 kurang dari Y kurang dari 1, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan dari teorema suatu fungsi adalah suatu CDF dari berubah acak X yang memenuhi sifat-sifat, yaitu sifat yang ketiga yang keempat, yaitu A kurang dari B jika FA kurang dari sama dengan FB dan lim H mendekati 0 plus Fx plus H sama dengan Fx. Berikut juga contohnya. Oke, terima kasih, demikian dari saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah silakan dianggap benar, seperti itu ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari latihan 2.4. Di sini saya mengambil contoh soal dari soal yang pertama 2.4.1. Misal C sama dengan I, J menyatakan sebarang hasil dari pelemparan satu dadu sebanyak 2 kali, dan misal XJ sama dengan I plus J. Tentukan CDF berubah pacak X dan buatlah grafik CDF-nya. Oke, langsung saja. Nah, suatu dadu memiliki muka angka paling kecil yaitu 1 dan yang paling besar 6. Untuk mencarinya kita membutuhkan tabel seperti berikut ini. Ada 1,6 seperti ini. Anda bisa melihat tabelnya. Nah, kemudian didapatkan tabel sebaran peluang dari berubah acak X, yaitu untuk X sama dengan 2, PX sama dengan X sama dengan itu ada 1/36. Di sini yang memenuhi angka 2 kan ada 1, yaitu 1,1. Kemudian X sama dengan 3 ada berapa? Ada 2. Jadinya 2/36. Untuk X sama dengan 4-nya ada 3/36. X sama dengan 5 sama dengan 4/36. X sama dengan 6 ada 5/36. X sama dengan 7 ada 6/36. Dan X sama dengan 8 ada 5/36. 36 ini dari mana? Total dari seluruh ini. Nah, kemudian ada 9, 4/36, 10 sama dengan 3/36, dan 11 sama dengan 2/36, 12 ada 1/36. Kalian sudah bisa kan mencari dari pelemparan sebuah dadu, pelemparan dari dadu. Masih bertanya-tanya bagaimana cara mencari nilai I dan J-nya. Nah, untuk pada dadu angka paling kecilnya ialah 1, kita anggap sebagai I, dan angka paling besarnya adalah 6, kita anggap sebagai J. Nah, kemudian kita terapkan pada tabel ini. Karena ini pelemparan satu dadu sebanyak 2 kali, maka nilai X-nya kita cari sampai sama dengan 12. Dapatkan ruang sampelnya S sama dengan X, di mana X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari
sama dengan 12. Untuk probabilitas ruang sampelnya, gabungan dari I sama dengan 2 sampai 12, di mana X sama dengan I. Atau bisa ditulis dengan notasi sigma I sama dengan 2 sampai 12, di mana X sama dengan, yang Anda lihat ini adalah peluang pengubah acak X yang saya jelaskan sebelumnya pada tabel. Gini adalah cara penulisannya, yaitu untuk X sama dengan 2 ada 1/36, X sama dengan 3 ada 2/36, X sama dengan 4 ada 3/36, X sama dengan 5 ada 4/36, X sama dengan 6 ada 5/36, X sama dengan 7 ada 6/36, X sama dengan 8 ada 5/36, dan X sama dengan 9 ada 4/36, X sama dengan 10 ada 3/36, X sama dengan 11 ada 2/36, dan X sama dengan 12 ada 1/36. Saya yakin teman-teman pasti bisa mencari dari ini. Kira-kira gambar dari grafik CDF peluang pengubah acak X pada pelemparan satu dadu sebanyak 2 kali. Kira-kira seperti ini gambar grafiknya. Ini adalah untuk X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.